Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang tes Army Alpha ya. Kemarin baru sampai nomor 5. Sekarang kita melanjutkan ke nomor 6 sampai selesai. Oke, nomor 6. Tulislah huruf X pada bidang yang terletak dalam segitiga tetapi tidak dalam bujur sangkar. Dan tulislah huruf Y pada bidang yang terletak dalam bujur sangkar dan segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Oke, mari kita kerjakan. Nah, kita disuruh untuk menuliskan huruf X pada bidang yang terletak dalam segitiga tetapi tidak dalam bujur sangkar. Nah, berarti di sini ya, X-nya di sini. Nah, ini X-nya ya, sini. Kemudian tulislah huruf Y pada bidang yang terletak dalam bujur sangkar dan segitiga tetapi tidak dalam lingkaran. Nah, berarti Y-nya itu di sini ya. Nah, ya. Biar dilihat ya, teman-teman. Y-nya berarti di atas, X-nya yang di bawah gitu. Lanjut nomor 7. Buatlah sebuah garis di bawah huruf yang tepat mendahului huruf E dan buatlah pula sebuah garis yang melintang pada huruf kedua sebelum huruf M. Oke, nomor 7. Pertama, buatlah sebuah garis di bawah huruf ya, tepat mendahului huruf E. Nah, yang mendahului berarti sebelum huruf E ya. Di garisnya di bawahnya berarti yang D ya. Kita menggaris bawahi yang D seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian buatlah pula sebuah garis yang melintang pada huruf kedua sebelum huruf M. Huruf kedua sebelum M berarti apa? K ya. Dan garisnya itu melintang. Melintang berarti ya ini kayak mencoret gitu. Nah, tengah seperti ini. Ya, seperti itu ya untuk nomor 7-nya. Kemudian nomor 8. Tulislah dalam lingkaran pertama huruf kedua dari kata pertama, dalam lingkaran kedua huruf ketiga dari kata kedua, dan dalam lingkaran ketiga huruf terakhir dari kata ketiga. Nah, ini akan ada 3 kata ya. 1, 2, 3. Nah, di lingkaran pertama itu kita perintahnya itu disuruh untuk menuliskan ya, menuliskan huruf kedua dari kata pertama. Berarti huruf kedua apa? A ya. Nanti kita tulis di sini A. Nah, berarti A ya untuk lingkaran pertama. Kemudian lingkaran kedua, huruf ketiga dari kata kedua. Huruf ketiga berarti apa? 1, 2, 3. Ini kata kedua ya. Kata pertama itu kapal, kata kedua itu muatan. Nah, huruf ketiganya itu adalah huruf A. Mari kita tuliskan huruf A di sini. Nah, itu. Kemudian terakhir itu dan dalam lingkaran ketiga huruf terakhir dari kata ketiga. Nah, huruf terakhir itu huruf apa? Huruf G ya. Kata ketiga itu gudang. Nah, huruf terakhirnya itu huruf G. Kita tuliskan huruf G seperti ini. Itu jawabannya. Kemudian nomor 9. Coretlah tiap-tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 60. Ya, sekali lagi, coretlah tiap-tiap bilangan yang lebih besar dari 30 tetapi kurang dari 60. Nah, lebih besar dari 30 ya. Berarti antara 30 sampai dengan 60 ya. Kurang dari 60 berarti 60 nggak termasuk karena kurang dari 60. Dan juga lebih besar dari 30 berarti 31 sampai 59 ya. Lebih besar dari 30 ya, berarti nomor nih 45 kita coret ya. Nah, coret. Nanti ada perintahnya biasanya di pengujinya itu ada perintahnya. Coretnya bagaimana seperti itu. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh penguji. Kemudian 6, nah ini 54 coret. Nah,
38 coret, 66 tidak ya, 78 juga karena lebih dari 60, 49 coret ya. Kemudian 34 juga coret, 31 juga coret, 41 juga coret, 71 enggak, 19 enggak, 17 juga karena di bawah 30, 82 tidak, 64 tidak, 89 juga tidak. Nah, jadi angka-angka tersebut ya. Jadi kita harus fokus nih. Kemudian lanjut nomor 10. Tulislah angka 8 atau 6 dalam dua bagian yang kecil dan angka di antara 1 sampai 5 dalam bagian yang hampir paling besar. Nah, oke. Ya, tuliskan angka 8 atau 6 dalam dua bagian yang kecil. Nah, dua bagian yang kecil berarti ini ya, 8 atau 6. Oke, kita tulis angka milih berarti ya antara 8 dan 6. Boleh 8, boleh 6. Kita pakai nomor 6 aja nih. Nah, berarti sini 6, sini 6. Nah, gitu. Kemudian setelah itu lanjutnya itu dua bagian yang isi sudah ya. Kemudian angka di antara 1 sampai 5 dalam bagian yang hampir paling besar. Nah, paling besar kan yang ini ya. Nah, hampir paling besar berarti yang ini. Nah, kita disuruh untuk menulis angka 1 ya, 1 sampai 5, milih ya, 1 sampai 5. Kita pilih berapa? Pilih 3, bebas ya. Ini bebas. Kita pilih angka 3. 4 juga boleh, 2 juga boleh karena antara 1 sampai 5 seperti itu. Kemudian lanjut nomor 11. Coretlah tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak dalam segitiga, dan coretlah pula tiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Oke, ulangi sekali lagi ya, karena biasanya diulang 2 kali juga. Coretlah tiap-tiap angka ganjil yang tidak berhuruf ya, dan tidak terletak dalam segitiga, tidak berhuruf dan juga tidak terletak dalam segitiga. Dan juga coretlah pula tiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Oke, kita mulai mengerjakan. Yang pertama, angka ganjil yang tidak berhuruf ya. Angka ganjil yang tidak berhuruf dan tidak terletak dalam segitiga. Nah, ini kan 5 angka ganjil, nggak ada hurufnya dan juga bukan dalam segitiga. Berarti kita coret. Nah, kemudian kalau angka 7 ini dalam segitiga ya, jadi kita tidak bisa mencoret. Kemudian 9 ini kan ganjil ya, juga tidak berhuruf, juga tidak terletak dalam segitiga, berarti kita coret. Nah, kalau ini 8 itu angka genap, nggak bisa berarti. Kemudian 2F itu berhuruf ya, jadi tidak bisa. Kemudian 5 ya, ini bukan segitiga, terus angka ganjil. Nah, coret. Kemudian juga 3 ya, 3 itu angka ganjil, tidak terletak dalam segitiga, tidak juga berhuruf. Nah, kemudian dan coretlah pula tiap angka genap yang berhuruf dalam lingkaran. Angka genap yang berhuruf ya dalam lingkaran, ada nggak? Ini huruf angka, ini bukan lingkaran ya. Nah, berarti tidak ada. Berarti jawabannya hanya seperti ini ya. Nah, karena tidak ada angka genap yang berhuruf dalam lingkaran, nah berarti jawabannya seperti ini. Nah, kemudian terakhir nomor 12. Apabila 5 lebih besar dari 3, coretlah angka 4. Kecuali jika 4 lebih besar dari 6, buatlah sebuah garis di bawah angka 5. Nah, oke. Nah, apabila 5 lebih besar dari 3, oh jelas ya, 5 itu lebih besar dari 3, coretlah angka 4. Nah, berarti kita coret angka 4. Kecuali jika 4 lebih besar dari 6, buatlah sebuah garis di bawah angka 5. Nah, 4 itu kan lebih kecil dari 6, jadi kita tidak perlu membuat sebuah garis di bawah angka 5. Berarti jawabannya hanya seperti ini. Ya, oke.
Terima kasih, semoga membantu teman-teman buat yang mau ujian psikotes ya dalam mencari pekerjaan atau ujian dalam mencari kerja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.